Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Sejarah Nasional Indonesia jilid 1 sampai 5 disebut sebagai sejarah Nusantara, maka jilid yang ke-6 ini merupakan buku karya yang memang layak disebut sebagai sejarah nasional Indonesia. Karena Indonesia adalah baru. Indonesia dikenal pada awal abad ke-19, akhir abad ke-19 dan menuju kepada abad ke-20. Jadi sebenarnya Indonesia ini masih dalam bentuk yang baru, ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa sejarah Indonesia baru atau sejarah Indonesia kontemporer memang dimulai dari awal abad ke-20, ya. Setelah sejarah kita ini dilatar belakangi oleh sejarah Nusantara. Nah, ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi sejarawan Indonesia masa kini, bagaimana mengembangkan dua label sejarah kita itu sejarah Nusantara harus dikembangkan, di satu sisi sejarah nasional Indonesia juga harus dikembangkan. Nah, apalagi yang sejarah nasional Indonesia sebagai sejarah kontemporer, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi karena sejarah kontemporer ini menyangkut para pelaku sejarah, penyaksi sejarah yang masih hidup. Dan tentu saja kalau sejarawan itu bekerja tidak teliti, melakukan kesalahan interpretasi, melakukan kesalahan metodologis, maka ia akan mendapatkan kritik-kritik yang tajam dari para pelaku dan penyaksi dan juga para pembaca sejarah pada umumnya. Jadi memang sejarah kontemporer ini paling berat, ya, di dalam menulis karya itu, karena memang sumber sejarahnya masih banyak yang hidup, terutama sumber sejarah lisan. Nah, pada masa kontemporer ini memang sumbernya masih sangat besar, artinya masih bisa dicari dan ditemukan. Berbeda dengan masa misalnya 500 atau 100 tahun yang lampau, 200 tahun yang lampau, 300 tahun yang lampau, 500 tahun yang lampau, bahkan 1000 tahun yang lampau, kita sulit menemukan sumber-sumber yang sezaman. Nah, sekarang pada masa kontemporer sumber-sumber sezaman ini bertebaran, ya, dari dokumen, artefak, kemudian sumber sejarah lisan, ya. Ini saya kira sangat besar. Nah, tetapi memang tadi tantangannya, karena sumber sejarah lisan masih hidup, maka tantangannya seorang sejarawan harus melakukan kecermatan dan ketelitian dalam melakukan penelitiannya itu dan penulisannya. Nah, sejarah kontemporer Indonesia yang disebut dengan sejarah nasional Indonesia ini sebenarnya bisa ditulis secara kolektif pada masa sekarang, sehubungan dengan sumber-sumbernya masih bisa bertahan. Jadi jangan sampai kita menunggu 50 tahun setelah peristiwa sejarah itu terjadi baru orang sadar untuk melakukan penelitian. Sebenarnya penelitian harus dilakukan sekarang juga, dan secara kontinu harus diungkap sedikit demi sedikit. Nah, sehingga akhirnya karya itu tidak ketinggalan, artinya sumber-sumber sejarahnya, misalnya dokumen-dokumennya belum ada yang rusak,
belum ada yang musnah. Begitu pula dengan sumber sejarah lisannya masih banyak yang hidup, masih bertahan hidup. Nah, sehingga sebenarnya kesempatan sejarawan kontemporer untuk melakukan penelitian sejarah lebih komprehensif itu bisa dilakukan karena tadi dokumen-dokumennya masih banyak, sumber-sumber sejarah lisannya masih banyak, dokumen seperti koran, surat kabar misalnya juga banyak, dan bahkan sekarang sumber-sumbernya itu bisa dalam bentuk digital, yaitu sumber-sumber digital seperti manuskrip pada zaman dulu disimpan secara pasif di perpustakaan. Nah, sekarang sudah digitalisasi sehingga bisa dibuka dan dibaca sewaktu-waktu dan bisa diperoleh dengan mudah dan murah. Kalau zaman dulu mencari manuskrip harus ke desa-desa, ke perpustakaan-perpustakaan, kemudian harus pergi ke perpustakaan yang jauh, bahkan di luar negeri. Nah, tetapi dengan digitalisasi itu maka sejarawan bisa lebih cepat mengakses sumber-sumber digital. Nah, sehingga sebenarnya pada masa kini sejarawan Indonesia itu sebenarnya sudah dipermudah sekali dengan adanya surat kabar yang melimpah, dokumen-dokumen pribadi yang melimpah, sumber-sumber digital yang juga melimpah, serta sumber sejarah lisan yang masih bertahan hidup. Jadi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bagi sejarawan Indonesia supaya jangan sampai sejarawan Indonesia itu menyesal ketika akan meneliti periode misalnya tahun ya Orde Baru, zaman Orde Baru tahun 67 sampai 98 misalnya, sumber-sumbernya sudah berkurang dan berkurang. Nah, sehingga begitu pula dengan periode dekade 2000-an sampai 2020 ini, misalnya, kalau tidak dilakukan penelitian, maka bisa jadi sumber-sumber sejarah kita akan semakin berkurang dan semakin berkurang, sehingga karena kekurangan sumber itulah, maka sejarawan menghadapi masalah besar, terutama untuk menarasikan sejarah pada masanya. Nah, oleh karena itu, memang sejarawan selalu berkejaran dengan waktu. Jangan sampai waktu berlalu tetapi tidak menghasilkan karya apapun. Dan hal itu adalah suatu hal yang merugi sekali ketika sejarawan Indonesia tidak mempunyai apresiasi terhadap sumber-sumber sejarah yang begitu banyak, yang bisa diwawancarai sebanyak mungkin sumber sejarah lisan sebelum mereka sedikit demi sedikit atau orang per orang itu meninggalkan dunia yang fana ini dan mereka memasuki liang lahat untuk selama-lamanya, dan kita tidak mungkin bisa mewawancarai sewaktu-waktu. Nah, mumpung mereka masih hidup, mumpung mereka masih bertahan hidup, maka sejarawan Indonesia itu harus bergerak dengan cepat, dengan sigap, supaya sumber-sumber sejarah itu bisa dikumpulkan, bisa juga dilakukan pengarsipan-pengarsipan terhadap arsip-arsip pribadi, arsip-arsip perusahaan, arsip-arsip di pemerintahan dari desa, kelurahan menuju ke kecamatan, kecamatan menuju kabupaten, kabupaten ke tingkat provinsi hingga sampai ke pusat. Nah, kalau pengarsipan itu dilakukan dengan baik pada masa sekarang, minimal sejarawan Indonesia nanti tidak akan menyesal karena sumber-sumber sejarahnya sudah banyak yang tidak lolos seleksi alam. Dan saya kira sejarawan masa kini bisa memfasilitasi generasi sejarawan yang
baru nanti dengan cara melakukan semacam pengarsipan dan juga wawancara-wawancara terhadap sumber-sumber sejarah lisan sebelum mereka dipanggil oleh Yang Maha Kuasa satu persatu. Nah, sehingga kita mempunyai dokumen suara, dokumen yang direkam dalam bentuk digital, dan kemudian dokumen itu dituliskan, ya, ditransliterasikan, ditranskripsikan dalam bentuk huruf yang huruf Latin, sehingga bisa dibaca oleh sejarawan pada masa yang akan datang. Dan itu merupakan sumbangan dari sejarawan generasi masa lampau yang akan bisa dimanfaatkan oleh sejarawan masa kini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.